Selamat selamat pagi Pak Irvin. Kita sebagai kelompok presentasi akan menjelaskan tentang virtual memory dan file system. Dengan saya sama saya Elvin, anggota lain Nathanael dan Irfan Wijaya. Sekarang kita akan mulai presentasi berikut. Kita akan membicarakan tentang virtual memory. Apa itu virtual memory? Virtual memory itu juga bisa dikatakan sebagai memori tambahan yang menjadi fitur setiap masing-masing sistem operasi. Contohnya Linux Rollup Swap. Kegunaan fitur memori itu seperti tambahan dari RAM. Anggap aja RAM itu mempunyai bantuan, yaitu virtual memory. Kegunaannya itu menangani kelebihan beban RAM, berperan sebagai RAM cadangan, tapi tidak menggantikan fungsi RAM. Menyimpan data dari RAM, tapi tidak meneruskan ke prosesor. Data yang disimpan pada virtual memory bersifat sementara. Jadi hanya penyimpanan data-data komputer hanya simpan dalam virtual memory sebentar saja, lalu akan dikeluarkan masuk ke dalam komputer kembali. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demand paging. Demand paging adalah suatu metode manajemen memori virtual, di mana dalam sistem ini kita menggunakan yang namanya paging permintaan. Jadi dalam suatu sistem operasi ini melakukan pelayanan halaman disk ke memori fisik hanya jika upaya untuk mengaksesnya dan halaman itu belum ada dalam suatu memori. Umumnya untuk mencapai proses ini, implementasi ke halaman itu sangat diperlukan. Tabel halaman meletakkan memori logis ke memori fisik. Tabel halaman menggunakan operator yang bernama operator bitwise untuk menandai jika suatu halaman valid atau tidak valid. Nah, untuk halaman yang valid, kita masukkan mereka ke memori utama, sedangkan yang tidak valid itu akan dimasukkan ke memori sekunder. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang page replacement. Di sini kita ada punya 3, yaitu FIFO, Optimal, dan LRU. Pertama yang kita jelaskan adalah FIFO terlebih dahulu. FIFO di sini itu algoritmanya ini merupakan algoritma penggantian halaman yang paling sederhana ketimbang dari yang lainnya. Jadi dalam algoritma ini, sistem operasi melacak semua halaman dalam memori dalam suatu antrian. Jadi yang pertama yang dilihat adalah yang pertama kali datang atau halaman tertua yang paling depan. Jadi misalkan kita punya slot kosong, kita pengen masukin angka atau page reference yang kalau di sini namanya ya. Jadi kita masukin 1. Nah, 1 ini bakal jadi halaman tertua yang paling depan, atau istilahnya halaman pertama yang dimasukin ke dalam slot kosong. Nah, selanjutnya kita pengen masukin 3, 0, atau angka yang lainnya. Nah, mereka semua itu dialokasikan ke slot kosong. Nah, ketika 3 datang nih, sekarang ada 1, 3, 0. Kita punya memorinya 3 slot. Nah, datanglah si 3. Nah, ketika 3 datang ini, kan memori udah full. Nah, ini yang dinamakannya page fault gitu. Jadi ada suatu tabrakan antara page reference dengan isi memori yang sudah jadi atau sudah full. Nah, yang langkah selanjutnya yang dijadikan adalah karena 3 udah ada di dalam memori, jadi 3 tidak kita masukkan lagi. Nah, setelah kita tidak masukkan lagi, kita bakal ngecek lagi page reference yang lain. Nah, contohnya di sini adalah 5. Ketika 5 datang, itu udah nggak tersedia dalam memori lagi dong. Berarti nggak ada dalam memori itu, nggak ada yang nama page reference-nya 5. Nah, baru kita bisa dapat melakukan pertukaran atau pergantian page reference dari yang awalnya datang ke menggantikan yang paling duluan tadi. Maksudnya duluan tadi itu yang paling datangnya paling awal, karena kan di sini yang paling awal 1, jadi 5 bakal menggantikan posisinya 1, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang optimal. Di optimal sendiri ini dalam algoritma ini halaman yang ganti itu jadi bukan yang paling dulu, bukan yang tadi yang first in first out, tapi di sini itu yang dilihat adalah durasi waktu yang paling lama. Nah, sama contohnya, jadi kita punya memori slotnya itu misalkan kita punya 4. Nah, kita pengen masukin page reference-nya nih,
dan dimasukin 7012 sampai dia full. Nah, ketika dia udah menemukan angka yang sama, dia nggak bakal melakukan pertukaran. Nah, tetapi ketika dia contohnya menemukan dia ini 3. Nah, 3 ini bakal menggantikan 7. Kenapa? Karena terhitungnya durasi waktu. Jadi misalkan 7 masuk duluan, berarti kita melakukan perhitungan waktu di situ. Dalam sistem ini ya, kita melakukan perhitungan waktu. Jadi yang dilihat adalah waktu paling lama, maka dia akan yang digantikan terlebih dahulu. Nah, di sini 7 kan datangnya paling awal, berarti durasi waktunya terlama kan, makanya dia digantikan dengan 3 karena durasi waktunya terlama. Seterusnya sampai semua patch reference sudah tercek semua dan tidak ada hal yang lain yang mau dilakukan, baru kita bisa mengeluarkan baru kita bisa menentukan berapa banyak patch fault yang terjadi. Di sini ada 6. Tadi juga yang first in first out juga seperti itu. Jadi ketika semuanya sudah terisi dengan patch reference ya, atau patch reference ya kagak punya sudah sampai akhir dan slot yang terisi juga sudah penuh, maka kita bisa menentukan patch faultnya sendiri. Kalau tadi patch faultnya 6, sini juga optimal juga 6 juga. Nah, selanjutnya itu adalah LRU algoritma. Nah, dalam algoritma ini yang diganti itu yang paling baru. Jadi yang diganti itu yang paling baru. Nah, cara ngeliat yang paling barunya adalah sama juga, kita ngelihatnya yang paling awal datang itu kita mengindikasikannya adalah memori baru. Nah, jadi contohnya awal slotnya kosong nih, kita isi 7012. Nah, ketika si 3 datang ini, patch reference nomor 3 ini datang, dia bakal langsung menggantikan patch reference nomor 7. Karena yang kan 3 ini baru nih, sedangkan yang 7 lama. Jadi karena 7 itu bukan yang baru digunakan, karena sudah digunakan sebelumnya, jadi dia menggantikannya dengan yang baru. Jadi 7 digantikan dengan yang 3 atau digantikan dengan patch reference yang baru. Dan seterusnya sampai menghasilkan sampai kita bisa menentukan patch faultnya itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang allocation of frames, penempatan alokasi dalam frames, alokasi untuk frames. Nah, di sini ada 2 yang kita akan lihat. Ini pertama itu fixed allocation dan priority allocation. Nah, fixed allocation ini itu adalah caranya itu, jadi fixed allocation ini mengalokasikan jumlah minimum frame per prosesnya. Jadi misalkan kita punya satu halaman. Nah, satu halaman ini itu berasal dari satu instruksi yang sedang ingin kita eksekusi sekarang. Nah, syaratnya itu instruksi tersebut paling tidak membutuhkan 2 operan atau 2 operan yang mengatur instruksi tersebut, disertakan dengan halaman tambahan untuk paging out dan 1 untuk paging in. Nah, selanjutnya priority allocation. Priority allocation ini adalah alokasi yang sebenarnya sama dengan fixed allocation, cuman yang membedakan dia dengan fixed allocation adalah bagaimana dia mengalokasikan jumlah frame yang sama dalam satu pekerjaan. Jadi misalkan kita punya 100 frame dan kita punya 5 proses yang harus kita eksekusi atau kita jalankan. Nah, frames ini terbagi dalam beberapa proses tersebut. Jadi bisa kita indikasikan dalam satu proses itu kita punya 20 frames. Dan kalau misalnya 5 proses berarti 100 frames. Nah, di priority allocation ini kita juga memberikan kita juga harus memberikan proses prioritas tinggi lebih banyak memori daripada proses prioritas rendah. Jadi kita memprioritaskan alokasinya kepada yang lebih tinggi. Misalnya kita punya suatu proses yang lebih penting, misalnya kita pengen nginput data, berarti input data ini kita harus alokasikan framesnya di situ dulu. Nah, kalau misalnya kita punya proses yang lebih rendah, berarti kita jangan dulu, kita istilahnya kita mendahulukan yang terpenting dulu, yang tertinggi gitu. Nah, priority allocation juga menggunakan skema alokasi proporsional guna menggunakan prioritas alih-alih ukuran. Nah, sekian presentasi dari saya, terima kasih.